Kebutuhan rumah tangga itu benar-benar sangat menguras hati dan pikiran ya. Kalau ekonomi lu nggak stabil, itu akan menjadi salah satu turn point lu untuk ribut dengan sama pasangan lu semua gitu. Kenapa? Bisa karena intern ngelihat dari sosial media ataupun ngelihat tetangga nih. Wah, tetangga udah beli ini, beli itu. Yang akhirnya panas nih, terprovokasi nih. Akhirnya rong 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 untuk beli. Padahal sebenarnya lu nggak butuh, tapi lu paksa tuh untuk beli. Salah satu caranya lu biasanya dengan yang namanya pinjol ataupun zaman dulu biasa itu menggadaikan apa yang lu pengen gitu. Misalkan lu pengen motor, ya udah lu gadein misalkan sertifikat tanah lu gadein ke pegadaian dan sebagainya macamnya. Iya itu sah-sah aja nggak masalah, tetapi lu harus sadar sebenarnya dengan apa yang menjadi prioritas, apa itu yang namanya kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Karena ini udah diajarin nih sejak SD bahkan. Oleh karena itu juga lu juga harus sadar apa yang lu gadaikan jangan sampai besar pasak daripada tiang atau semua duit lu hilang. Pegadaian pun berevolusi dari yang awalnya barang-barang sekarang sudah beralih ke dunia digital. Salah satunya adalah gadai efek saham. Belum tahu kan tentang itu? Nih, salah satu orang penting yang menjelaskan mengenai gadai efek saham. Kali aja lu pengen manas-manasin tetangga lu buat beli barang-barang sesuatu dengan cara apa? Gua ada saham nih, gadain aja. Itu oke kok, itu boleh. Waktunya mudah banget, hanya 90 hari. Itu harus lu cairkan atau istilahnya harus lu tebus. Kalau enggak, hilang saham lu. Tapi aset lu tetap. Kan menarik gak itu? Ya udah, silakan nonton ya. Gue Fajar Sidik cuma sampai sini aja. Oke, see you to watching. Bye bye. Sebetulnya produk kita ini kalau Pegadaian kan mungkin Bapak Ibu sudah tahu lah Pegadaian itu seperti apa. Bayangannya kan gadai kan gitu kan. Seiring berkembangnya waktu kan Pegadaian ini juga berkembang juga produk-produknya, salah satunya adalah gadai efek. Jadi ada dua sisi tadi. Tadi sisi pembiayaan kita yang kenal mungkin teman-teman dengan produk pembiayaan. Ternyata pembiayaan juga dua sisi juga ada produk-produk investasi. Jadi produk pembiayaan dan investasi ini sebetulnya dua sisi yang saling berhubungan gitu. Dan setelah dihubung-hubungkan sesuai permintaan juga sesuai dengan peluang-peluang pengembangan produk kita terbitlah namanya produk itu produk gadai efek kan gitu. Tentunya akan lebih lengkapnya kalau saya jelaskan bahwanya Pegadaian itu ada produk gadai efek yaitu merupakan layanan yang memfasilitasi pinjaman atas dasar hukum gadai dalam jangka waktu tertentu yang diberikan kepada nasabah dengan jaminan berbentuk saham dan atau obligasi tanpa waskat scriptless yang tercatat dan diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. Dasar hukumnya yang melandasinya produk gadai efek ini yaitu ada peraturan OJK di mana pada bab 4 pasal 13 ayat 1 dinyatakan bahwa pelayanan jasa titipan barang itu kita diberikan kesempatan untuk melayani jasa titipan barang berharga kan gitu. Dan diterjemahkan lagi dengan surat edaran dari OJK nomor 52 tahun 2017 dinyatakan bahwa surat berharga, surat bukti kepemilikan dan surat penting dan surat lainnya yang mempunyai nilai ekonomis. Jadi gadai efek ini masuk dalam kriteria ini. Kemudian kita komparasi produk gadai efek ini dengan layanan sejenis. Kalau Bapak Ibu investor tentunya sudah paham lah apa itu repo, margin dan T plus ya.
Tapi saya coba ini mengkomparasikan produk KDFX ini dengan pasti pegadaian, kemudian kalau repo sekuritas, margin sekuritas, dan tipe sekuritas. Peruntukannya, jadi peruntukan KDFX ini bisa untuk kebutuhan produktif, pendanaan produktif, konsumtif, dan investasi. Sedangkan kalau repo adalah produktif, dan margin adalah investasi dan trading, dan tipes adalah investasi dan trading. Kalau persyaratan sebagai debitur, KDFX Pegadaian memiliki SID di sekuritas dan memiliki jaminan sesuai dengan persyaratan yang dilakukan di Pegadaian. Kalau di repo memiliki SID dan juga margin dan tipes sama aja. Kemudian syarat jaminan kalau di Pegadaian adalah saham dengan indeks LQ45 dan obligasi pemerintah. Kalau repo, saham dan obligasi yang ditentukan internal sekuritas. Begitu juga di margin harus memiliki portofolio dengan nilai bersih minimal 200 juta rupiah dan di T+ adalah keseluruhan portofolio. Kemudian rate dari KDFX adalah 15% flat per tahun. Sedangkan di repo 20% flat per tahun, kemudian di margin 16 sampai 21 flat per tahun, dan di T+ adalah 0,1 sampai dengan 0,2% per hari jika telah berbayar. Sedangkan biaya lainnya di KDFX itu adalah biaya administrasi dan biaya mutasi efek. Kalau di repo, biaya pemindahan kepemilikan sekitar 0,2 sampai dengan 0,5%. Tenor KDFX maksimum 90 hari dapat diperpanjang. Kalau di repo maksimal 1 tahun, di margin bebas, dan di T+ adalah 1 sampai 3 hari. Pola angsuran, kalau KDFX itu bisa pola langsung pelunasan, kemudian bisa dicicil dan dapat diperpanjang. Kalau di repo adalah pelunasan dan perpanjangan, dan di margin adalah pelunasan, di T+ adalah pelunasan. Plafon, plafonnya untuk KDFX itu 1 juta sampai dengan 5 miliar rupiah. Kalau di repo minimal 1 miliar rupiah, di margin maksimal 1 kali nilai portofolio, dan di T+ maksimal 2 sampai 3 kali nilai portofolio. Kemudian model bisnis KDFX ini kita sampaikan bahwa keunggulan KDFX ini yang pertama adalah efek tidak berpindah kepemilikan. Artinya efek tetap menjadi milik oleh nasabah karena menggunakan perikatan gadai. Kemudian haknya melekat tetap dimiliki. Jadi hak atas corporate action dan atau kupon tetap menjadi milik nasabah. Dan yang ketiga adalah tujuan penggunaan serbaguna, dapat digunakan untuk kebutuhan produktif, konsumtif, maupun investasi. Kemudian fitur-fitur dari KDFX dari jangka waktu. Jangka waktu yang diberikan adalah maksimum 90 hari dan dapat diperpanjang. Sewa modal yang kompetitif, minimum sewa modal adalah 0,625%, fix di 15 hari pertama, dan selanjutnya sewa modalnya adalah harian 0,0416% per hari. Dengan karena biaya administrasinya adalah 0,25% dari nilai uang, juga mulai dari 1 juta rupiah, maksimal uang adalah sampai dengan 5 miliar rupiah, dan nasabah institusi sampai dengan 20 miliar rupiah. Kemudian kriteria akuntan saham yang bisa dijaminkan adalah memiliki indeks LQ45, kemudian rasio harkat dari KPEI lebih kecil atau sama dengan 30%. Nah,
Ini berikut ya list saham indeks LQ45, dan yang kuning-kuning ini haircut-nya di atas 30, makanya ini tidak dapat dijaminkan. Kemudian kalau dari list obligasi negara dan ORI, ya berikut, nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian kriteria agunan tadi ya, obligasi negara, kriteria agunan obligasi negara, kemudian obligasi retail Indonesia ORI. Masa jatuh tempo, time to maturity adalah minimal 180 hari, itu obligasinya. Dan penerimaan pecahan nilai nominal minimal adalah 1 juta rupiah. Kemudian syarat pengajuan gade efek. Untuk nasabah individu, yang pasti KTP atau paspor, kemudian memiliki NPWP, kemudian yang pasti SID nomornya. Yang keempat adalah laporan portofolio kepemilikan efek, dan yang kelima nomor rekening bank atau nomor handphone. Untuk nasabah institusi, persyaratannya adalah KTP atau paspor individu perwakilan institusi. Kemudian nomor 2 adalah NPWP individu perwakilan institusi. Yang ketiga NPWP institusi, SID institusi, ADART, akte pendirian usaha, laporan keuangan, laporan portofolio kepemilikan efek, dan yang kesembilan adalah nomor rekening bank dan nomor handphone perwakilan institusi. Kemudian proses bisnis dari awal adalah simulasi. Kita menggunakan aplikasi PDSMP Pegadaian Digital Service. Nanti di sana ada simulasi uang pinjaman untuk GDEFEK ini. Kemudian yang proses kedua adalah pengajuan kredit, yang ketiga pencairan kredit, yang keempat adalah proses penyelesaian kredit, dan yang kelima penjualan. Channel pengajuan GDEFEK bisa nanti Bapak Ibu mengajukan lewat outlet GDEFEK yang berada di kantor pusat. Namun demikian kita yang di daerah ini bisa mewakili untuk proses pengajuannya melalui aplikasi bank digital untuk booking, dan selanjutnya pengajuan, pengisian formulir dan lain-lainnya melalui outlet terdekat. Nah, kalau dilakukan dan dilakukan oleh KISE. Kemudian pencairan kredit, flow pencairan kredit, yaitu ketentuan uang pinjaman. Pada hari pencairan kredit akan evaluasi jaminan kembali. Jadi dari proses pengajuan itu nanti pada saat pencairan itu akan dinilai kembali valuasi jaminannya setelah melewati tahapan approval. Kemudian uang pinjaman maksimal dapat lebih tinggi dan dari harga penutupan efek. Uang pinjaman gabungan pun rekening dana investor. Jadi uang pinjaman yang diterima juga akan dikurangi dengan komponen biaya administrasi, biaya mutasi, efek jika ada. Nah, ya berikut, jadi nanti dari pengajuan itu, setelah pengajuan itu disetujui, terdapat notasi konfirmasi kepada nasabah berapa pinjaman yang akan diajukan setelah dilakukan evaluasi. SLA pencairan kreditnya adalah 1 sampai dengan 3 hari kerja. Kemudian flow penyelesaian kredit. Ini ada model pelunasan, kemudian pulang gadai, cicil gadai, dan top up tunai.
Pelunasan yaitu membayar uang pinjaman dan membayar sewa modalnya. Kemudian uang gadai membayar sewa modal dan membayar biaya administrasi uang pinjaman baru. Kemudian cicil gadai yaitu membayar sewa modal, mencicil sebagian uang pinjaman dan membayar biaya administrasi atas uang pinjaman baru. Untuk top up tunai, yaitu top up tunai membayar sewa modal dan mencicil sebagian uang pinjaman. Penyelesaian kredit gadai efek ada 3 mekanisme, yaitu mekanisme penyelesaian dari top up tunai dan top up efek. Top up tunai yaitu pembayaran sejumlah uang untuk mengembalikan rasio uang pinjaman yang nantinya akan mengurangi jumlah uang pinjaman sebelumnya. Kemudian top up efek, penambahan jumlah efek untuk mengembalikan rasio uang pinjaman, baik efek yang sejenis maupun yang berlain jenis yang masuk dalam kriteria penerimaan efek. Ini eksekusi penjualan gadai efek, jadi yang masuk dapat dieksekusi adalah kriteria yang sudah jatuh tempo, grace period 3 hari, kemudian tidak top up, grace periodnya 3 hari, yang ketiga rasio eksekusi adalah 80% dari grace period 1 hari. Berikut simulasi, ya, simulasi butuh uang pinjam. Misalnya ada kita punya efek dari Bank BCA dan Bank BRI 35.000, jadi harga dasar efek pegadaiannya itu 35.000, terus yang digadaikan ada 10 lot dengan dan 100 lot ikut. Jadi taksiran itu adalah ini jumlah efek dikalikan dengan harga dasar efek pegadaian setelah dikurangi harga. Nah, kemudian maksimal uang pinjaman yang ditentukan adalah 65% dari taksiran. Kalau dari simulasi ini bisa pinjaman 35 juta. Kemudian dari 35 juta ini potongan biaya administrasi 125.000 sehingga uang diterima adalah 34.875.000. Kemudian dalam jangka waktu 90 hari dikenakan biaya sewa modal 1.312.300 dan nilai pelunasan uang pinjamannya adalah 36.312.300 rupiah. Nah, kalau yang ini masih dari gadai efek obligasi seperti itu. Jadi situasinya seperti ini, Bapak Ibu. Dari nilai taksiran 9.500.000 bisa pinjam diberikan pinjaman 5 juta rupiah. Kemudian saya sampaikan limit uang pinjaman gadai efek per nasabah. Jadi ditentukan minimum uang pinjaman yang diajukan adalah 1 juta, maksimum adalah 5 miliar per pengajuan dan limit penggunaannya adalah 5 miliar per nasabah. Kemudian untuk nasabah institusi minimum uang pinjamannya adalah 1 juta per pengajuan dan maksimum uang pinjamannya adalah 20 miliar per pengajuan dan limit pengajuan adalah 20 miliar per nasabah. Kemudian untuk ketentuan biaya administrasi dan tarif sewa modal gadai efek adalah untuk biaya administrasi berlaku untuk transaksi pencairan kredit baru, ulang gadai, perpanjangan dan cicil gadai ada sebesar 0,25% dari uang pinjaman. Yang masuk pengecualian adalah tidak berlaku untuk transaksi top up tunai dan top up efek. Kemudian tarif sewa modal adalah 15% per tahun dengan menggunakan jumlah hari kalender hari. Sewa modal adalah tetap dan harian.
minimum 0,625 per 15 hari pertama dan selanjutnya adalah 0,0416% per hari. Biaya mutasi gada efek dibebankan pada nasabah yang menyimpan efek menggunakan kustodian bank. Kemudian biaya akan dikenakan saat transaksi serah terima efek. Biaya mutasi efek untuk setiap transaksi berbeda satu dengan yang lainnya. Biaya mutasi efek oleh bank kustodian mitra pegadaian sebesar 45.000 per efek, belum termasuk PPN. Pembulatan uang pinjaman adalah untuk pinjaman di bawah 20 juta adalah pembulatan pinjaman adalah 10.000 ke atas. Kemudian uang di atas 20 juta adalah 100.000 ke atas. Nah, berikut simulasi Pak biaya penjualan efek gada saham. Jadi simulasinya seperti ini. Jika terhadap penjualan, simulasinya. Jika ada pinjaman 5 juta, nilai penjualan faktor 8.740.000. Kemudian nilai penjualan bersihnya 8.709.410, sewa modal 90 hari dipotong 180.500. Jadi kewajiban nasabah adalah 5 juta tambah sewa modal 5.187. Dari penjualan ini dipotong kewajiban, masih ada uang kelebihan dari nasabah sebesar 3.521.910. Ini simulasi saja. Kemudian untuk infografis ya, layanan channel Gada ini mengajukan melalui Pegadaian Digital Service untuk booking. Kemudian dari nomor kode booking ini nanti akan ke outlet untuk mengisi link Gada efek dan mengupload di link. Jadi setelah formulir nanti diisi, kemudian divisi unit Gada efek memvalidasi pengajuan. Dari pengajuan ini, jika uang pinjamannya di atas 100 juta, langsung pendampingan KYC dan menandatangani akad. Jika tidak, langsung transaksi, closing, dan pencairan outlet pada outlet pelayanan. Kemudian untuk KYC untuk pinjaman 1 juta di bawah 100 juta, 1 juta sampai di bawah 100 juta, itu penandatangan dokumen bisa digital. Sedangkan di atas 100 juta harus tanda tangan basah dan dilengkapi dengan materai. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan.